Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada lagi nggak yang tahu? Enggak. Insya Allah Insya Allah lagi. Kata Rasulullah, nanti akan dibangunkan rumah, dibangunkan rumah di surga. Betul, bisa. Tapi bukannya yang membangun rumah di surga itu bukan orang yang meninggalkan perdebatan ya? Bisa, iya banyak amalannya adik-adik. Di antaranya adalah sholat sunnah. Baik, adik-adik, Kak Vicky mau membagikan layar. Nanti tolong dilihat ya, apakah muncul atau tidak. Tolong dibantu ya. Sudah ada belum adik-adik? Sudah ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang Kak Vicky muliakan, alhamdulillah pada sore hari ini, pada petang hari ini, kita kembali lagi berjumpa dan Waalaikumsalam, dan insya Allah kita akan melanjutkan pelajaran akidah kita. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas sampai tanda-tanda kiamat yang terakhir. Sekarang kita akan belajar, kita akan mengenal hari kiamat itu, ya. Hari kiamat. Nah, ya adik-adik ya. Oh iya, sebelumnya Kak Vicky minta kalian siapkan juz amma atau siapkan Al-Quran yang ada terjemahannya ya adik-adik ya. Siapkan Al-Quran atau siapkan juz amma yang ada terjemahannya. Nah, sekarang kalian buka juz 30 karena nanti kita ada materi membaca Quran dan artinya di juz 30. Oke, sudah? Sudah, Ustaz. Baik. Alexa, Sudah. Mikrofonnya nanti tolong diperhatikan ya. Jadi kalau misalkan belum diizinkan bicara, Alexa jangan diaktifkan ya mikrofonnya. Baik adik-adik, apakah hari kiamat itu? Nah, hari kiamat adalah hari berakhirnya kehidupan di dunia. Ya. Di dunia itu meliputi langit dan juga bumi, ya. Jadi disitulah hari terakhir ya yang Allah takdirkan seluruh alam semesta ini ya sudah tidak berfungsi lagi alias dihancurkan dan dimulainya kehidupan di akhirat. Nah, berarti Kak Vicky, kita itu hidupnya 2 kali ya. Hidupnya di dunia dan juga di akhirat. Betul adik-adik. Kita ini akan hidup di dunia, di alam dunia, dan di alam akhirat. Kalau hidup di alam dunia ini, kita sementara. Tetapi, nanti kalau kita sudah hidup di akhirat, kita akan hidup selamanya. Alias hidupnya abadi.
Lalu adik-adik, hari kiamat juga merupakan hari pembalasan atas segala amal perbuatan yang dilakukan manusia di muka bumi ini selama dia hidup. Manusia doang Kak Vicky? Tidak. Ada manusia, ada jin, ada binatang. Hah? Binatang Kak Vicky? Iya adik-adik, binatang juga. Nah, di dalam hadis yang sahih, nanti adik-adik rahimakumullah kata Rasulullah, binatang-binatang itu juga akan ikut dibangkitkan. Lalu binatang-binatang yang dulunya dizolimin sama binatang yang lain. Misalkan ada kambing diseruduk sama kambing yang lain. Kambingnya lagi makan, nggak salah apa-apa, lagi diem, tiba-tiba diseruduk. Begitu. Nanti kambing itu akan ngadu sama Allah. Wahai Allah, dulu waktu aku di dunia, aku pernah diseruduk tuh sama kambing yang warnanya hitam. Begitu. Lalu ada binatang yang diterkam, misalkan ada kancil lagi nyari makan, tiba-tiba diterkam sama macan. Kancilnya ngadu, ya Allah dulu aku pernah diterkam sama macan. Nah, mereka nanti semuanya adik-adik akan dibalas perbuatannya. Tapi bedanya adik-adik, mereka setelah dibalas perbuatan mereka itu, mereka dikembalikan jadi tanah. Terus kalau jin sama manusia gimana Kak Vicky? Kalau jin dan manusia tidak adik-adik. Jin dan manusia nanti akan disiapkan 2 tempat buat mereka tinggal di akhirat. Ada yang tahu nggak 2 tempat itu apa? Surga dan neraka. Betul. Surga dan neraka. Baik, jadi itu adik-adik ya, hari kiamat adalah hari berakhirnya kehidupan di dunia dan dimulainya kehidupan di akhirat. Hari kiamat juga merupakan hari pembalasan atas segala amal perbuatan. Mau amal perbuatan itu baik atau amal perbuatan itu buruk yang dilakukan manusia, jin, dan juga apa tadi? Dan juga binatang. Apakah hari kiamat itu pasti terjadi? Ya. Kak Vicky, emang hari kiamat beneran apa terjadi? Nah, adik-adik, hari kiamat pasti terjadi. Karena itu adalah kehendak Allah. Di dalam Al-Quran, Allah sudah mengabarkan. Dan Nabi Muhammad juga sudah berulang kali menyampaikan kepada umatnya. Bahkan adik-adik yang Kak Vicky cintai karena Allah, Rasulullah pernah bersabda kepada para sahabatnya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku sesungguhnya diutus oleh Allah dengan jarak hari kiamat itu seperti ini. Ini aku, ini hari kiamat. Maksudnya gimana Kak Vicky? Maksudnya jarak diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hari kiamat itu sangat dekat, ya. Seperti dekatnya jari telunjuk ini dengan jari tengah. Begitu adik-adik. Hah? Berarti dekat banget dong Kak Vicky. Iya adik-adik. Oleh karenanya kata para ulama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad ya adalah Nabi akhir zaman. Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat akhir zaman. Bahkan juga adik-adik rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an ada surat-surat yang memiliki makna tentang hari kiamat. Contohnya surat Al-Waqi'ah ya, surat Al-Haqqah, surat An-Naba, surat At-Takwir, surat Al-Infitor, surat Az-Zalzalah, dan juga surat Al-Qari'ah. Ya. Siapa yang udah hafal surat Al-Qari'ah? Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Sekarang Kak Vicky mau tanya, siapa yang hafal surat Al-Waqi'ah? Coba Zaki, ayat pertamanya surat Al-Waqi'ah gimana sih bunyinya? Bagus. Belvina, ayat keduanya Al-Waqi'ah apa bunyinya? Alexa, ayat yang ketiga apa? Masya Allah, Alhamdulillah. Murid-murid Kak Vicky hafalannya udah banyak banget ya. Mudah-mudahan hafalannya banyak, tapi rajin juga sholatnya. Ya, begitu. Dan Kak Vicky doakan semuanya, kalian nih yang hadir, dan juga adik-adik di luar sana, kaum muslimin dimudahkan untuk menghafal Quran, dan mengamalkan isi Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, adik-adik, tadi udah denger tuh, ada teman-teman kita yang udah hafal surat Al-Waqi'ah. Kalian semangat ya, yang belum ya. Oke. Jika hari kiamat pasti terjadi, lalu kapan terjadinya? Adik-adik, ini paling sering ditanyakan sama orang-orang. Bahkan adik-adik, orang-orang yang dijamin masuk surga pun, orang-orang yang terbaik, yaitu generasinya sahabat, suka nanya sama Rasulullah, Rasulullah, emangnya kapan sih hari kiamat itu? Wahai Rasulullah, kapan sih hari kiamat? Wahai Rasulullah, kapan sih hari kiamat? Bahkan adik-adik rahimakumullah, malaikat Jibril aja pernah nanya sama Rasulullah. Tapi adik-adik, tidak ada yang tahu kapan hari kiamat terjadi, kecuali siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Ya, bahkan malaikat Jibril dan Nabi Muhammad itu nggak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Begitu adik-adik ya. Bukti dari Al-Quran bahwa hanya Allah yang tahu kapan terjadinya hari kiamat atau kapan kiamat itu terjadi. Nih kalian adik-adik bisa nanti dilihat di surat Az-Zukhruf ayat 85. Coba Belvina, tolong dibaca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tabarakalladzii lahu mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa indahu wa tabarakalladzii lahu mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa indahu ilmus sa'ati wa ilaihi turja'un. Artinya apa Belvina? Artinya, dan Maha Suci Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, dan di sisinya lah ilmu tentang hari kiamat, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Jazakillahu khairan Belvina. Nah, coba yang laki-laki siapa yang mau baca selain Zaki? Zaki terus gantian yang lain teman-teman. Ada nggak yang laki-laki yang ikhwan? Yang laki-laki ada yang mau baca ayatnya? Nggak ada yang berani nih. Masa yang berani? Coba silakan, siapa namanya? Amar kelas berapa? Kelas 4. Santa. Coba silakan Amar dibaca. Wa tabarakalladzii lahu mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa yadahu ilmus sa'ati wa ilaihi turja'un. Iya. Amar ngomong-ngomong sekolahnya di mana? Di HBS. Masya Allah. Amar kenal Hafid nggak? Hafid Diaur Rahman? Enggak. Oh, nggak kenal ya. Oh iya, mungkin beda kelas ya. Artinya Amar
Apa artinya? Dan Maha Suci Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Dan di sisinya lah ilmu tentang hari kiamat, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Ahsanta, mumtaz. Surat Az-Zukhruf ayat 85. Nah, adik-adik, di ayat ini Allah udah kasih tahu ya, dan ayatnya banyak. Kak Vicky ambilnya yang pendek aja adik-adik biar kalian gampang bacanya. Ya, di ayat di Al-Qur'an Allah udah berulang-ulang mengingatkan ya, wa indahu ilmus sa'ah, dan hanya Allah saja yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Nggak ada yang tahu selain Allah. Nah, itu bukti dari Al-Qur'an. Sekarang bukti dari hadis. Kalau hadis itu apa adik-adik? Ada yang tahu nggak? Hadis itu adalah hadis itu adalah perkataannya Rasulullah. Hadis itu perbuatannya Rasulullah. Hadis itu persetujuannya Rasulullah. Tapi hadis yang terkenal itu adalah apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Hadis itu macam-macam adik-adik. Ada hadis yang sahih, ada hadis yang nggak sahih. Nah, insya Allah hadis yang Kak Vicky bawakan ini adalah hadis yang sahih. Ya, bukti dari hadis bahwa hanya Allah yang tahu kapan hari kiamat itu terjadi adalah hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalian bertanya kepadaku tentang hari kiamat, sedangkan ilmunya hanya ada di sisi Allah. Dan aku bersumpah dengan nama Allah, tidak ada satupun makhluk hidup yang lahir di atas bumi ini yang umurnya lebih dari 100 tahun." Hadis riwayat Muslim. Nah, adik-adik rahimakumullah yang Kak Vicky muliakan dan Kak Vicky cintai karena Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini kita jadi tahu ya bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya yang mengetahui kapan hari kiamat itu terjadi. Ya. Dalilnya tadi dari Al-Qur'an ada, dalilnya juga dari hadis ada. Berarti pelajarannya apa adik-adik? Pelajarannya, kalau ada orang yang mengaku dia tahu kapan hari kiamat, atau ada orang yang meramal kapan terjadinya hari kiamat, kita percaya atau enggak? Iya, jawabannya panjang banget tadi. Tidak. Udah kayak orang lagi lompat. Twing. Ya, ya jawabannya tidak ada yang tahu adik-adik ya. Jawabannya kita nggak boleh percaya. Kita harus bilang sama dia, kamu itu pembohong. Kamu itu sok tahu. Gitu adik-adik ya. Gitu ya. Memang adik-adik di zaman sekarang itu banyak orang-orang yang mengaku tahu kapan terjadinya hari kiamat. Bahkan ya adik-adik, orang-orang itu dipanggilnya ustadz, dipanggilnya Pak Kiai ya. Mereka mencoba untuk mencari-cari kapan sih hari kiamat? Kapan sih hari kiamat? Bahkan beberapa tahun ini adik-adik, ada orang yang bilang Dajjal sebentar lagi akan keluar. Sebentar lagi akan kiamat. Sebentar lagi akan seperti ini dan begitu. Ini nggak boleh adik-adik ya. Ya, walaupun dia itu orang yang berilmu, walaupun dia itu tokoh agama, kita nggak boleh percaya. Orang Rasulullah aja nggak tahu kok.
Masa dia sok tahu? Nah, itu ya adik-adik ya, harus kalian ingat pesan Kak Vicky ini ya. Nah, jadi cuma Allah saja yang tahu kapan hari kiamat itu terjadi. Tapi ada yang bilang kalau hari kiamat itu terjadi pada hari Jumat. Betul tidak? Nah, adik-adik, jawabannya adalah betul. Betul. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Nah, siapa yang mau baca nih hadis Rasulullah nih artinya? Akila, yuk baca, silakan. Akila udah buka, udah angkat tangan. Saja yang tahu kapan hari kiamat terjadi. Tapi ada yang bilang kalau hari kiamat itu terjadi pada hari Jumat. Betul tidak? Betul. Karena Rasulullah bersabda, sebaik-baik hari di mana matahari terbit adalah hari Jumat. Pada hari Jumat, Adam diciptakan. Pada hari itu, dia dimasukkan ke dalam surga. Dan pada hari Jumat itu, dia dikeluarkan dari surga. Hari kiamat tidaklah terjadi kecuali pada hari Jumat. Hadis riwayat Muslim. Barakallahu fiki Akila. Nah, sekarang coba yang laki-laki siapa yang mau baca hadisnya? Saya. Ibrahim, silakan. Zaki, kamu nanti bagian baca surat aja. Nanti ada sesi baca surat yang panjang-panjang. Zaki nanti jatahnya ya. Yang penting Al-Qurannya disiapkan Zaki. Iya, silakan Ibrahim. Jadi cuma Allah saja yang tahu kapan hari kiamat terjadi. Tapi ada yang bilang kalau hari kiamat itu terjadi pada hari Jumat. Betul tidak? Betul, karena Rasulullah bersabda, sebaik-baik hari di mana matahari terbit adalah hari Jumat. Pada hari Jumat, Adam diciptakan. Pada hari itu, dia dimasukkan ke dalam surga. Dan pada hari Jumat itu juga, dia dikeluarkan dari surga. Hari kiamat tidaklah terjadi kecuali pada hari Jumat. Hadis riwayat Muslim. Iya, barakallahu fi Ibrahim. Adik-adik rahimakumullah, tadi sudah kita dengar 2 kali hadis ini dibaca, 3 kali. Sama Kak Vicky ini baca ulang ya. Sebaik-baik hari di mata matahari terbit adalah hari Jumat. Maksudnya apa Kak Vicky? Maksudnya hari dari hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Jumat. Semua hari itu adik-adik yang paling is the best. Yang paling terbaik adalah hari Jumat. Kenapa? Karena pada hari Jumat ya Nabi Adam alaihi salam diciptakan. Ya. Dan pada hari itu juga dia dimasukkan ke dalam surga bersama istrinya Hawa. Tapi adik-adik pada hari Jumat itu juga dia dikeluarkan dari surga. Dan kata Rasulullah, hari kiamat tidaklah terjadi kecuali pada hari Jumat. Bahkan adik-adik Kak Vicky pernah membaca satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau di hari Jumat tiba-tiba Rasulullah melihat ada awan hitam adik-adik, ada awan hitam di kota Madinah gitu ya adik-adik ya. Tiba-tiba langit menjadi gelap, itu Rasulullah tuh takut. Ya. Takut kenapa Kak Vicky? Takut tiba-tiba Allah menegakkan hari kiamat. Emangnya Kak Vicky sedekat apa sih? Setiba-tiba apa sih hari kiamat itu? Adik-adik ada yang tahu nggak siapa malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala? Siapa namanya? Wah. Masya Allah. Sudah. Tadi Kak Vicky kaget loh. Ada yang bilang, Mikail, kenceng banget. Jawabannya kalau Mikail salah. Sampai ada yang bilang, Israfil woi. Diingetin. Jadi adik-adik, ya malaikat yang bertugas
ditugaskan sama Allah untuk meniup sangkakala itu adalah malaikat Israfil. Malaikat Israfil sekarang lagi ngapain Kak Vicky? Malaikat Israfil tuh lagi gini adik-adik. Ngapain tuh Kak Vicky malaikat Israfil begitu? Jadi adik-adik, malaikat Israfil itu sekarang udah siap-siap mau niup trompet, mau niup sangkakala adik-adik. Ujung trompetnya atau ujung sangkakalanya sudah ditempel di mulutnya, terus matanya malaikat Israfil udah melihat ke atas arsy. Udah ngeliatin atas arsy aja. Takut kalau misalkan ketika Allah perintahkan tiup, malaikat Israfil langsung tiup. Begitu. Berarti itu sangat dekat. Ya, itu Kak Vicky emang tahun berapa terjadinya? Nggak ada yang tahu adik-adik. Tapi, ya, ada seorang sahabat pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat itu terjadi?" Rasulullah nggak bilang, "Kamu nih banyak nanyanya, ya kan aku udah bilang, aku nggak tahu kapan hari kiamat." Enggak, tapi Rasulullah bilang sama dia. Malah Rasulullah balik bertanya, "Apa yang kamu siapkan untuk bertemu dengan hari kiamat tersebut?" Tuh jawabnya adik-adik. Apa yang kita persiapkan untuk bertemu, untuk berjumpa dengan hari kiamat? Udah belum sholatnya kita khusyuk? Puasa Ramadannya udah rajin apa belum? Kita tiap hari baca Quran apa enggak? Tiap hari kita menjaga lisan kita biar nggak ngomong kasar, nggak ngomong jorok, nggak ngomong kotor, nggak berbohong. Sudah belum nih telinga kita digunakan untuk mendengarkan yang baik-baik? Sudah belum nih mata kita tidak digunakan atau digunakan hanya untuk melihat yang baik-baik saja? Ya, nggak melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Nah, itu yang kita persiapkan adik-adik. Ya, jadi kita jangan takut dengan kapan hari kiamat itu terjadi. Tapi kita harus banyak persiapkan amal soleh. Ya, tapi di sini kita jadi tahu bahwa hari di mana hari kiamat itu akan ditegakkan, yaitu di hari Jumat, ya, begitu. Nah, bagaimanakah hari kiamat itu terjadi? Apa betul semua alam semesta ini akan hancur dan semua makhluk akan mati? Nah, adik-adik rahimakumullah, ya. Proses hari kiamat sudah dijelaskan oleh Allah dan Nabi Muhammad. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakan bagaimana proses terjadinya hari kiamat adik-adik dan betapa menakutkannya hari kiamat itu. Contohnya di surat Al-Qari'ah atau di surat-surat yang Allah turunkan pada fase Mekah atau yang suka disebut adik-adik dengan surat Makkiyah. Nah, sekarang kita buka Al-Qur'annya. Tadi Kak Vicky sudah suruh kalian siapkan Al-Qur'an dan juga yang ada terjemahannya ya. Ini adik-adik rahimakumullah, berikut beberapa ayat yang bisa kita baca. Ada surat At-Takwir, ada surat Al-Infitor, ada surat Al-Insyiqaq, ada surat Az-Zalzalah, ada surat Al-Qari'ah. Nah, Zaki, mana Zaki? Tadi udah minta terus. Zaki, coba kamu baca surat At-Takwir ayat 1 sampai 5, kemudian ayat 10 sampai 14 juga artinya. Suaranya yang jelas ya Zaki ya. Terus baca Qur'annya yang bagus. Oke.
At-takwir saya datang. Mana itu takwir? At-takwir setelah surat Abasa, sebelum surat Al-Infitor. Sudah? Nah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syamsu kuwirat. Artinya dibaca. Iya, ayat 1 sampai 5 dulu. Artinya apa, Zaki? Apabila matahari digulung. Matahari digulung. Terus? Dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Wa idzal ansharu utilat. Dan apabila unta-unta munting ditinggalkan tidak terurus. Wa idzal wuhusu husyirat. Dan apabila bintang-bintang liar, binatang-binatang liar dikumpulkan. Terus ayat 10 14. Wa idza suhufu nushirat. Dan apabila lembaran-lembaran catatan amal telah dibuka lebar-lebar. Wa idza samaa kushitat. Dan apabila langit dilenyapkan. Wa idzal jahimu su'irat. Dan apabila neraka jahim dinyalakan. Wa idzal jannatu uzlifat. Dan apabila surga didekatkan. Masya Allah. Jazakumullah. Ya, ayat 14-nya udah kan? Oh, belum. Oh iya, terus Animat setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan. Tamat kok tamat sih. Alhamdulillah, barakallahu fiik Zakia. Baik. Selanjutnya surat Al-Infitor ayat 1 sampai 4. Coba Alexa baca surat Al-Infitor 1 sampai 4 Alexa. Bismillahirrahmanirrahim. Idza sama'u fatarat. Apabila langit terbelah. Wa idzal kawakibu tasarat. Dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan. Wa idzal biharu fujirat. Dan apabila lautan dijadikan luap. Wa idzal quburu bu'sirat. Dan apabila kuburan dibongkar. Iya, jazakillahu khairan. Bagus. Berikutnya surat Al-Insyiqaq ayat 1 sampai 5. Oh ya udah, Akilah silakan baca. Udah siap belum? Sudah. Ayo dibaca Al-Insyiqaq ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza samaa'u syaqqat. Langit terbelah. Wa idzanat li rabbiha wa huqqat. Dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh. Akilah, coba dibaca dari ayat 1, terus baca artinya. Ayat 2 baca artinya gitu sayang. Diulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Idza samaa'u syaqqat. Apabila langit terbelah. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh.
Wa Halo Akila, Akilanya nge-freeze. melek. Akilanya kayaknya sinyalnya gangguan. Itu manusia bisa melek. Baik, diganti kalau gitu. Ada yang mau baca nggak selain Akila? Ini yang akunnya Eva siapa namanya? Sebentar. Yang akunnya Eva siapa namanya? Nah, Dila, silakan. Dila sekolah di mana, Nak? Di An-Najah. Silakan, Nak, dibaca surat Al-Insyiqaq 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza sama'u syaqqat. Apabila langit terbelah. Wa idza lirabbiha waquqat. Dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh. Wa izal ardu muddat. Dan apabila bumi diratakan. Wa alqat ma fiha. wa taqallat. Dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong. Wa azinat li rabbiha wa huqqat. Dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh. Baik adik-adik, berikutnya surat Az-Zalzalah. Siapa yang mau baca Az-Zalzalah? Amar, boleh Amar, silakan. Ayo Amar. Zaki, kamu jangan suka motong pembicaraan, nggak baik, nah. Ayo Amar dibaca. Lagi dicari lah. Ayat 1-8. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Wa qala al-insanu malaha. Dan manusia bertanya, mengapa bumi menjadi begini? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Bi anna baka auhalaha. Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu kepadanya. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan sebesar zarrah pun niscaya dia akan melihat balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarrah pun niscaya dia akan melihat balasannya pula. Iya, jazakallahu khairan Amar, Masya Allah. Surat yang terakhir, surat Al-Qari'ah, Belvina silakan baca. Soalnya udah azan ya adik-adik, kita harus cepat. Ayo Belvina. Ya Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Hari kiamat. Mal Qari'ah. Apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal Qari'ah.
Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Hari itu manusia seperti laran yang berterbangan. Terus? Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Maka orang yang berat timbangannya. Mama sakunat mawazinu. Maka Saya sudah ada. iya, maka dia berada di kehidupan yang apa? Oh, enggak, ayat 6. Maka adapun orang yang berat timbangannya, Maka adapun orang yang berat timbangannya. Huwa fi 'ishatir radiyah. Maka dia berada di dalam kehidupan yang memuaskan. Wa amma man khaffat mawazinuh. Dan adapun orang yang ringan timbangannya. Wa ummuhu hawiyah. Maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Iya, jazakillahu khairan Belvina. Baik adik-adik, hari ini mungkin kita cukupkan dulu ya. Sebelumnya mohon maaf tadi Akila kamu terputus. Jadi diganti dengan yang lain. Insya Allah pekan depan lagi ya. Nah adik-adik, inilah yang bisa Kak Vicky sampaikan. Insya Allah kita jumpa lagi pekan depan karena sudah masuk waktu Isya. Kita tutup dulu dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.